Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang penjumlahan pecahan. Baiklah, masih ingatkah kalian dengan penjumlahan pecahan? Ya, pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan. Untuk menjawab soal di atas, sebelumnya kita tentukan dulu kelipatan dari 3 dan 5. Lipatan 3 dan 5 adalah 15. Jadi penyebut pada hasil pecahan ini nantinya adalah 15. Kemudian kita cari tahu dulu dari penyebut-penyebut ini bisa menjadi 15. 3, 5 bisa menjadi 15. 3 bisa menjadi bilangan 15 dikalikan 5. 5 bisa menjadi 15 dikalikan 3. Kemudian selanjutnya pembilang dikalikan dengan angka-angka yang sama dengan perkalian penyebutnya masing-masing. 2 dikali 5, 4 dikali 3. 2 dikali 5 hasilnya 10. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 10 dan 12 dijumlahkan, hasilnya adalah 22. Jadi hasil dari penjumlahan pecahan ini adalah 22/15. Demikian tadi cara menjumlahkan pecahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika dengan tema lingkaran. Kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran dan luas lingkaran. Luas lingkaran jika diketahui jari-jari dan luas lingkaran jika diketahui diameter. Oke adik-adik, kamu perhatikan dan kamu perhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sebelum kita mempelajari luas lingkaran, mari kita mempelajari bagian-bagian lingkaran. Adik-adik perhatikan, di situ ada gambar lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ada 8. Yang pertama adalah titik pusat. Adik-adik perhatikan, pada gambar lingkaran tersebut di tengah-tengahnya ada titik. Jadi titik 0 merupakan titik pusat lingkaran atau disebut juga titik pusat lingkaran. Diberi nama O. Jadi titik O merupakan pusat lingkaran atau disebut juga dengan titik pusat lingkaran. Oke, yang kedua yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah besaran panjang yang dihitung dari titik pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Adik-adik perhatikan gambar lingkaran pada layar. Kita beri garis C. OC itu adalah jari-jari lingkaran. Oke, kita buat lagi garis, kita beri nama D. Jadi titik OD itu juga jari-jari lingkaran. Contohnya jari-jarinya adalah OC dan OD. Oke, bagian yang ketiga adalah diameter, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran dan titik pusat. Panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2 jari-jari. Perhatikan gambar, kita beri garis yang melewati titik O, itu yang disebut dengan diameter, dan kita beri nama titik AB. Jadi titik AB, garis AB itu adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi titik A
B yang melewati titik O itu adalah diameter lingkaran. Oke adik-adik, kita lanjut dengan bagian lingkaran yang keempat, yaitu tali busur. Adik-adik perhatikan gambar lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Di situ ada garis yang berwarna merah diberi nama garis AC, itu yang disebut dengan tali busur. Oke, kita lanjut dengan bagian lingkaran yang kelima. Bagian lingkaran yang kelima adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Adik-adik perhatikan gambar lingkaran. Di situ ada garis yang berwarna merah diberi nama garis AB, itu yang disebut dengan busur. Kita lanjut. Bagian yang keenam adalah apotema. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Adik-adik perhatikan, di situ ada garis yang berwarna merah diberi nama garis AX. Itu yang disebut dengan apotema. Oke. Yang ketujuh adalah juring, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Adik-adik perhatikan, di situ ada gambar lingkaran berwarna kuning. Oke adik-adik, sekarang yang ke-8 adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Adik-adik perhatikan, daerah yang berwarna merah itu yang disebut dengan tembereng. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut dengan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R jika diketahui jari-jarinya. Pi adalah 22/7 atau 3,14. Jika jari-jarinya 7, maka kita gunakan Pi 22/7. Kita coret-coret. Kemudian tinggal 22 kali 1, 22 dikali 7. Hasilnya 154 cm persegi. Jadi adik-adik, luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm adalah 154 cm persegi. Oke, sekarang contoh yang lainnya. Jika jari-jari diketahui 10 cm, maka kita gunakan Pi 3,14. Karena 10 cm bukan kelipatannya 7. Jadi kita gunakan 3,14. L sama dengan Pi kali R kali R. Pi 3,14 dikali 10 dikali 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita tulis lagi 3,14 dikali 100. 3,14, di situ ada dua angka di belakang koma. Jika dikalikan dengan 100, maka komanya akan hilang. Jadi sekarang kita tulis 314 dikali 1. Hasilnya adalah 314. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari 10 cm adalah 314 cm persegi. Demikian adik-adik. Video berikutnya yaitu tentang pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan, saya di sini memiliki beberapa tips. Tips yang pertama yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Tips yang kedua, mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian pecahan yang belakang kita balik. Tips yang ketiga, menyederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut atau sebaliknya. Mari kita simak contoh pembagian pecahan biasa. Misalnya 2/3 bagi 6/12, maka dapat kita tulis 2/3 tanda bagi kita ubah menjadi kali, 6/12 kita balik menjadi 12/6. Kemudian
Kita sederhanakan. 6 kita bagi dengan 2 mendapat 3. 12 kita bagi dengan 3 mendapat 4. Sehingga dapat kita tulis 4/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. 4 dibagi 3 mendapatkan 1, sisa 1/3. Contoh berikutnya yaitu pembagian pecahan campuran. Misalnya 1 2/3 dibagi 2 1/2. Sebelumnya pecahan campuran ini kita ubah dulu ke pecahan biasa dengan cara 3 kita kalikan 1, kemudian hasilnya ditambah dengan 2 sehingga diperoleh 5/3. Begitu juga yang 2 1/2. 2 kita kalikan 2, kemudian ditambah 1 sehingga diperoleh 5/2. Lalu kita ubah tanda baginya sehingga dapat ditulis 5/3. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian 5/2 kita balik menjadi 2/5. Kemudian kita sederhanakan 5 dibagi 5 habis sehingga dapat kita tulis 2/3. Selanjutnya yaitu contoh pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Misalnya 2 1/2 dibagi 2/5. 2 1/2 kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kita kalikan 2, kemudian ditambah 1 sehingga diperoleh 5/2. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian 2/5 kita balik menjadi 5/2. Karena tidak ada yang dapat kita sederhanakan, sehingga langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang dapat 25, penyebut kali penyebut dapat 4. Kemudian karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. 25 dibagi 4 mendapat 6, sisa 1/4. Contoh berikutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Misalnya 2,5 dibagi 0,5. Sebelumnya pecahan desimal ini kita ubah dulu ke pecahan biasa dengan cara melihat angka di belakang koma. Kalau di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya per 10. Kalau ada 2 angka, maka per 100. Kalau ada 3 angka, maka per 1000. Berhubung di sini 2,5 ada 1 angka, maka menjadi 25/10 dibagi 0,5 juga menjadi 5/10. Lalu tanda bagi kita ubah ke kali dan pecahan yang belakang kita balik. Lalu kita sederhanakan. 10 dibagi 10 habis. 25 dibagi 5 mendapat 5. Sehingga diperoleh hasil 5. Demikian video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.